Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, BP 1801051010, berasal dari kelas 3 ATC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya, mata kuliah Sistem Komunikasi Serat Optik. Baik, yang pertama akan menjelaskan laporan praktikum Sistem Komunikasi Serat Optik. Pada laporan pertama yaitu analisis pengaruh tekukan microbending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Selanjutnya, dengan tujuan dari percobaan praktikum ini yaitu mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Yang kedua, mampu memakai software aplikasi Fiberizer Desktop Setup IN. Yang ketiga, mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. Bahan dan peralatan yang digunakan yaitu laptop dan software Fiberizer Desktop Setup IN dengan blok diagram pengukuran seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, install software Fiberizer Desktop Setup IN. Yang kedua, login dengan menggunakan email agar bisa menampilkan grafik dari hasil OTDR. Yang ketiga, memasukkan data hasil pengukuran alat OTDR. Yang keempat, mengatur panjang gelombang dari software 1310 nanometer dan 1550 nanometer. Yang kelima, menampilkan dan menggambarkan hasil grafik. Dan yang keenam, menghitung redaman total transmisinya. Selanjutnya, dari percobaan yang dilakukan pada aplikasi tersebut, ada sekitar 120 data yang dimasukkan ke dalam aplikasi OTDR tersebut. Nah, data tersebut dimasukkan satu persatu ke dalam aplikasi sehingga menghasilkan hasil percobaan dan grafik yang berbeda-beda juga. Adanya X dan Y yang menentukan pada gambar atau gelombang grafik tersebut. Selanjutnya, inilah hasil dari percobaan yang dilakukan di dalam aplikasi tersebut dengan memasukkan data yang sudah diberikan. Cara memasukkan data tersebut sama seluruhnya dengan cara membuka dari data yang sudah diberikan, lalu dicobakan atau disimulasikan satu persatu data tersebut. Nah, itu yang dilakukan sebanyak untuk semua data yang sudah diberikan. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan terhadap tabel. Nah, di sini ada perhitungan redaman. Ada beberapa tabel. Nah, yang tabel yang pertama dengan warna core yang berbeda-beda juga. Ada warna core-nya yang biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Nah, dengan panjangnya yaitu 1300 nanometer dan adanya nilai dBm-nya seperti yang ada pada tabel
dan ini dalam satuan wattnya, ini dalam satuan mikrowattnya, dan ini setelah dilakukan perkalian. Dan datanya yang data yang dimasukkan yaitu data 1490, sehingga adanya daya input yang sebesar min 7 dBm. Nah, daya input tersebut selalu sama seperti yang ada pada perhitungan ini. Pout-nya didapatkan dari hasil yang ada pada tabel. Selanjutnya untuk data dari inputnya sama dimasukkan, yaitu min 7 dBm. Nah, dicari hasil redaman pada setiap panjangnya, pada setiap warnanya. Seperti ini salah satu contohnya redaman, yaitu P output dikurang P input. Nah, min 35,31 dBm dikurang min 7 dBm. Min 7 dBm ini adalah daya inputnya dan selalu sama. Dan itu semua dilakukan sesuai dengan warna-warna yang telah disebutkan tadi pada tabel yang telah diketahui. Dan dimasukkan data P out-nya dan data P in-nya selalu sama, yaitu min 7 dBm. Nah, didapatkan hasilnya yaitu setelah dilakukan perhitungan secara keseluruhan, didapatkan hasil total loss tabel 1 dengan panjang 1330 nanometer, yaitu min 15,83 dB. Sedangkan untuk total loss tabel 1 pada panjang bagian 1490 nanometer didapatkan hasilnya min 16,50 dB. Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk tabel yang kedua. Sama dengan tabel yang pertama tadi, dengan warna core-nya yaitu ada biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Nah, ini nilai panjangnya yaitu 1300 nanometer, 1490 nanometer. Selanjutnya ini ukurannya dalam ukuran dBm, dalam ukuran watt, dalam ukuran ataupun satuan mikrowatt. Nah, ini watt hasil dari perkalian tersebut. Selanjutnya di bagian 1490 juga sama, adanya dBm, watt, mikrowatt, dan watt. Nah, ini dilakukan percobaan dengan mencari redaman di setiap ukurannya, di setiap warna yang telah diketahui pada tabel. Dengan cara yang sama juga, yaitu P out dikurang P input. Baik, selanjutnya didapatkan hasil dari setelah dilakukan perhitungan untuk semua warnanya, didapatkan total loss tabel tersebut di bagian panjang 1330 nanometer, total loss-nya yaitu min 12,03 dB. Selanjutnya untuk total loss tabel tersebut di panjang 1490 dapatkan min 12,09 dB. Selanjutnya untuk pembahasan pada tabel yang ketiga, yaitu dengan yang diketahui pada tabel, yaitu warna core-nya ada biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Dengan ukuran yang masih sama, ada ukuran 1300 dengan ukuran 1490 nanometer. Nah, ini pada bagian dBm adalah satuannya atau pengukuran pada dBm yang diketahui di tabel. Ini watt, ada mikrowatt, dan ada hasil perkaliannya. Selanjutnya pada bagian tabel 1490 adanya dBm, watt, mikrowatt, dan watt. Selanjutnya caranya juga sama dengan yang seperti sebelumnya. Ada perhitungan yaitu untuk mencari redamannya P out atau daya output dikurang daya input. Daya inputnya sama min 7 dBm. Selanjutnya yang didapatkan dari semua hasil perhitungan
pada tabel yang ketiga itu didapatkan total loss tabel tersebut pada bagian 1330 mendapatkan hasil min 12,38 dB. Untuk total loss tabel yang kedua pada bagian 1490 didapatkan min 12,65 dB. Baiklah, selanjutnya untuk tabel yang keempat. Nah, seperti yang diketahui pada tabel, seperti warna core-nya ada biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Dengan bagiannya ada pembagian pada ukuran 1300 nanometer, 1490 nanometer. Nah, ini pada hasil yang diketahui di tabel, ada pada bagian ukuran dBm dengan satuan dBm, satuan watt, mikrowatt, dan ini adalah perkaliannya. Selanjutnya, di bagian tabel 1490 ada dBm, watt, mikrowatt, dan watt. Selanjutnya dilakukan perhitungan juga dengan untuk mencari redamannya, yaitu pada setiap warnanya dicari ukuran ataupun hasil perhitungan redaman pada setiap bagian 1300 dan 1490 dengan Pout dikurang Pin atau daya output dikurang daya input. Daya inputnya yaitu selalu sama min 7 dBm. Dan daya outputnya seperti yang diketahui pada tabel. Selanjutnya dapat dilakukan hasil dari totalnya yaitu adanya total loss tabel pada bagian 1330, hasilnya yaitu min 11,83 dB. Selanjutnya untuk total loss tabel pada bagian ukuran 1490 yang didapatkan adalah min 11,91 dB. Selanjutnya untuk tabel yang kelima seperti yang diketahui juga bahwasanya adanya warna biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Selanjutnya tabel masih ada dua pada bagian 1300 dan 1490. Nah, selanjutnya ini yang diketahui pada tabel ada pada bagian pembagiannya dalam satuan dBm, watt, mikrowatt, dan hasil perkaliannya. Selanjutnya dBm, watt, mikrowatt, dan hasil perkaliannya. Nah, daya input yang dimasukkan yaitu sebesar min 7 dBm dan kita masih mencari redaman dari semua warna yang diketahui dengan masing-masing ukurannya ada 1300 dan 1490. Selanjutnya, total loss dari tabel 1 yang didapatkan adalah total loss tabel yang didapatkan pada ukuran 1330 adalah min 15,83 dB. Total loss tabel pada bagian 1490 adalah min 13,22 dB. Selanjutnya, analisa dan pembahasan. Nah, dari kelima tabel yang sudah dihitung tadi terhadap redamannya dapat diketahui bahwa nilai redaman atau loss-nya terjadi karena hal yang berbeda-beda dan juga bisa dilihat bahwasanya nilainya juga berbeda-beda dari setiap warna maupun dari panjang gelombangnya. Berbeda yang dimaksud ini adalah perbedaan tersebut tidak selalu meningkat ataupun tidak selalu menurun, melainkan sifat perbedaannya terjadi sangat acak. Selanjutnya, untuk menurut teori yang pernah dibahas sebelumnya, redaman loss ini dapat terjadi karena adanya penyerapan, penghamburan, ataupun karena proses instalasi. Nilai redaman bernilai negatif pada setiap penyelesaiannya disebabkan karena adanya redaman atau loss tersebut yang bisa menimbulkan kerugian akibat faktor penyerapan, penghamburan, ataupun karena proses yang terjadi selama instalasi. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, pada praktikum ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau aplikasi OTDR dapat dipakai dan digunakan dalam praktikum dan melakukan pengukuran. Namun adanya hasil yang berbeda-beda diketahui selama melakukan pengukuran tersebut. Dan selain itu, dinilai yang digunakan software Fiberizer Desktop Setup IN juga bisa digunakan. Baik.
Baik, sekian presentasi dari saya pada bagian laporan praktikum 1. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.